Kalau lo ngerasa semua hal udah lo lakuin tapi lo gak bisa move on juga, padahal lo udah baca buku-buku motivasi, lo udah nontonin video-video YouTube gimana caranya move on, mungkin lo melakukan kesalahan-kesalahan ini tapi gak lo sadari. Hi everyone, welcome back to my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Kalau selama ini lo tau gue dari kakak-kakak curhat time, tapi sekarang I'm gonna be your big sister to tell you kesalahan-kesalahan apa yang bikin lo gak bisa move on sampai sekarang. Kesalahan pertama adalah lo selalu berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan. Enggak guys, enggak. Kadang ya ada orang yang bisa sembuh, yang bisa move on dalam waktu 2 minggu pakai jalur ilfeel, tapi ada juga orang yang bisa move on dalam waktu sebulan atau 10 tahun. Iya, selama itu. Jadi menurut gue nggak ada waktu yang spesifik untuk bisa ngilangin rasa sakit hati lo, terutama buat lo yang udah diselingkuhin ya. Dulu kebiasaan gue tuh punya target guys. Jadi gue punya target, misalnya dalam waktu sebulan gue tuh nggak boleh nangis, oke? Tapi ternyata ketika gue udah waktunya sebulan dan ternyata di hari ke-31 gue masih menangis, itu gue biasanya malah buka handphone, ngeliatin galeri. Oh, betapa indah kenangan kita. Jadi mundur lagi guys. Nggak jadi tuh healingnya ya. Percuma gue udah bolak-balik Bali nih ya, healing sana sini, ke beach club, ke pantai, ke Canggu, balik ke Uluwatu, terus balik lagi ke Jakarta, lo nangis lagi ya. Buang-buang duit lo. Nggak ada waktu yang spesifik atau waktu yang ideal untuk move on. Gue tahu banget hal yang paling gampang bikin move on adalah jalur ilfeel. Tapi ketika kita pengen banget ilfeel sama nih orang, semakin lo tuh malah gak bisa ngelupain. Dan ini kata-kata psikolog gue yang bikin gue sadar bahwa semakin kita berusaha ya untuk melupakan, justru itu semakin sulit. Jadi apa? Let it go. Biarkan rasa sakit itu ada. Kesalahan kedua nih, perempuan-perempuan paling sering nih berpikir gini, gue tuh bisa move on kalau gue tuh dikasih penjelasan. Kenapa gue ditinggalin gitu aja? Gue tuh bisa move on, gue tuh bisa, tapi gue tuh harus tahu kenapa gue diselingkuhin. Gue tuh harus tahu ya, apa kesalahan gue yang bikin dia tuh berpaling ke perempuan lain, atau apa yang perempuan lain itu miliki gue gak punya sehingga laki gue, suami gue tuh berpindah ke lain hati. Apa coba? Ini nih pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini yang sebenarnya gak ada jawabannya sis, tapi lo terus bertanya-tanya dalam hati, mencari jawaban yang dikirain ya ketika mantan lo, mantan pacar lo, mantan suami lo ngejelasin, iya karena lo tuh begini, lo kurang cakep, lo kurang ini, kurang itu sebenarnya bukan jawaban, emang dianya aja yang Oke, tapi seolah-olah kayak lo tuh butuh banget jawaban. Enggak sis, lo nggak butuh jawaban dari semua pertanyaan yang ada di lubuk hati lo, di lubuk otak lo yang paling dalam nih. Kenapa gue ditinggalin? Kenapa gue diselingkuhin? Kenapa gue kurang apa? Lo nggak butuh hal itu, lo nggak butuh jawaban itu, oke? Karena ketika jawaban itu lo dapetin, terus apa? Nggak ada bedanya. Lo akan tetap sendiri, lo akan tetap nangis-nangis. Jadi stop kata gue bertanya ya sama orang itu, atau bertanya sama diri sendiri kenapa gue ditinggalin. Stop. Kesalahan ketiga, lo berpikir bahwa orang yang udah salah sama lo, yang udah ninggalin lo, yang udah nyelingkuhin lo, itu minta maaf. Ketika dia minta maaf, lo jadi berpikir, oh apakah dia akan berubah? Nggak akan say. Nih dengerin ya satu cerita. Gue tidak bisa menyebut namanya, tapi laki-laki ini hobi banget selingkuh. Dia selingkuh sama istrinya berkali-kali dan berkali-kali dimaafin. Lo lihat patternnya, dia selingkuh, minta maaf, minta balikan, janji nggak akan ngulangin lagi, selingkuh lagi, minta maaf, ngajak balikan, mohon supaya dimaafin, balikan lagi, begitu terus selama 25 tahun. Yang ada apa? Anaknya sakit hati sama bapaknya, anaknya nggak bisa percaya cinta, anaknya menganggap menikah itu adalah mengerikan. Kenapa? Karena nggak bisa punya laki-laki yang benar-benar mencintai dia, dan dia ngelihat ibunya nerima aja diperlakukan semena-mena seperti itu. Pada akhirnya ibunya ini menceraikan bapaknya ya. Ya iyalah, setelah 20 sekian tahun. Tapi apa yang terjadi? Karena pattern ini tidak berubah. Ketika ayahnya memiliki istri baru, istri barunya akan diperlakukan sama dengan istri pertamanya. Diselingkuhin, minta maaf, bolak-balik ya, mohon diterima lagi. Selingkuh lagi, minta maaf, begitu terus. Jadi ini apa? Ini ada patternnya. Ketika kita ada di dalam
sebuah hubungan, kita tuh mesti ngeliat ya, nih pattern cowok nih kayak gimana nih. Apakah dia akan melakukan hal-hal red flag terus balik lagi, ngelakuin lagi, minta maaf lagi kayak gini terus, atau dia benar-benar bisa berubah. Masalahnya para perempuan selalu percaya cowok itu akan berubah, padahal enggak. Dan cowok selalu percaya kalau cewek itu akan selalu menerima dia apa adanya, padahal apa? Padahal enggak. Kita perempuan itu punya batas sabar. Emang kadang-kadang batas sabarnya tuh tinggi banget ya. Lihat pattern mantan lo kayak gimana, oke? Jangan sampai dia punya pattern yang sama, dan kalau dia tidak bisa berhenti dari patternnya, ujung-ujungnya ada perempuan lain yang kesiksa, oke? Kesalahan keempat, ini nih paling sering dan paling gue gregetan. Lo berpikir bahwa cepet punya pacar, cepet move on. No. Ketika lo belum siap, ketika lo masih ada luka, terus lo berpikir bahwa ada cowok nih naksir sama gue, kayaknya gue bisa nih ya move on sekarang juga. Enggak sis, enggak segampang itu. Orang yang biasanya nih ya cepet move on itu sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Cepet punya pacar baru itu sebenarnya orang yang nggak bisa hidup sendiri. Gue pengen teman-teman yang nonton video gue ini sadar bahwa kita sendirian itu nggak apa-apa daripada sama orang yang salah, orang yang nggak menghargai kita, laki-laki yang berpikir bahwa kita harus memberikan semua-muanya, cinta, energi, waktu, uang, semua-muanya buat laki-laki, dan laki-laki itu nggak pernah memberikan kita apa-apa aja, cuman kayak perhatian-perhatian kecil. No, it's not worth it sis. Kesalahan berikutnya adalah caper dengan ngepost quote-quote sedih atau lagu-lagu yang sedih. No. Story titik-titik semua isinya quote-quote sedih, atau video lagi nangis, atau video kayak lagi mau menghancurkan diri sendiri. Stop. Ini namanya ngasih makan ego laki-laki. Sayang, pantas aja nggak bisa move on. Dia akan merasa ada di atas angin. Tapi kalau lo pengen dia balik sama lo lagi, gue juga punya tipsnya. Tapi nanti ya, komen dulu dong di bawah. Kesalahan berikutnya, ini simple banget, tapi orang tuh nggak sadar. Ketika ditanya sama teman, "Hai Rich, apa kabar?" Gue akan dengan jawab, "I'm fine, thank you." No, try to be honest. Jangan selalu bilang, "Oh iya, kabar gue baik," ketika ditanya sama orang. I know itu kebiasaan orang Indonesia, selalu menganggapnya supaya kelihatannya positif gitu dibilang baik. Tapi ketika sahabat lo yang bertanya, "Hey, apa kabar?" When you not feeling well, ketika lo lagi sedih, ya lo bilang aja apa adanya. Gue lagi nggak baik-baik aja. Gue lagi sedih, gue lagi sakit hati, gue habis ditinggalin sama suami gue habis dipecat, gue abis ditikung sama sahabat gue sendiri. Just tell the truth sis. Gak ada yang salah kok ketika orang nanya kabar dan lo bilang gak baik-baik aja. Menurut gue it's a good start just to admit emang lo lagi gak baik-baik aja. Gak perlu pura-pura. Lo gak perlu pura-pura selalu strong. Serius deh, lo gak perlu pura-pura selalu hebat, menjadi orang yang memberikan nasihat-nasihat. Kalau lo lagi down, bilang aja. It's good to be honest. Kebiasaan ketujuh, nih cewek-cewek tuh seneng banget ya nyakitin dirinya. Kayak gak cukup gitu ya, ada cowok yang udah ngehianatin, terus lo nambah-nambah nih, nyakitin diri sendiri dengan apa? Dengan pergi ke tempat-tempat kenangan. Tapi itu tuh tempat dimana kita berpelukan pertama kalinya. Okay, I understand. Tapi dengan lo pergi ke tempat itu, lo akan membuat luka lama lagi. Yang tadinya udah sembuh, yang tadinya udah sedikit sembuh, tapi lo demen banget nyongkel lagi ya. Iya, gue paham kayak ada keinginan gitu ya. Kayaknya gue udah gak sakit hati nih ya. Kayaknya gue udah sembuh nih ya. Kayak bisa nih gue pergi ke sana, das, nangis lagi kan lo. Kenapa sih suka banget kayak gitu-gitu tuh? Oke, ini kesalahan nih kayak hampir semua cewek lakuin nih. No contact rules. Ini gak bisa nih. Nih ya, misalnya nih lo udah putus gitu ya, tiba-tiba mantan suami lo tuh WhatsApp lo, "Hey, aku lagi gak enak badan nih, kamu bisa gak temenin aku ke rumah sakit?" Bos, langsung ambil tas ya, langsung nemenin. Nggak bisa, ini penting banget sis. Tolong dengerin seksama ya. Ketika lo udah bisa berhasil tidak meng-follow dia, ketika lo udah berhasil meng-unfollow dia, nggak ngelihat story-storynya, nggak ngelihat pacar barunya, nggak mau tahu tentang kehidupan WhatsApp storynya, nggak mau tahu tentang kehidupan gymnya atau kantornya, tiba-tiba dia WhatsApp minta temenin ke rumah sakit, terus lo dengan segera, das, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Banget kayak semua cara udah dilakuin, tapi tiba-tiba dia minta tolong kok jadi luluh lagi. No sis, no,
just say, maaf ya, aku nggak bisa karena aku sibuk. Jawab aja kayak gitu, atau tidak usah memberikan jawaban sama sekali, and it's fine to you. Which one do you want? Kesalahan selanjutnya adalah ngebanding-bandingin hidup gue sama hidup orang lain. Kayak misalnya nih, dalam satu circle kita semua sudah menikah, sudah punya anak, tapi ternyata cerita hidup orang kan beda ya. Tiba-tiba yang satu bercerai. Jadi kayak, kok kenapa gue yang ditinggalin sama suami gue? Kenapa teman-teman gue bisa bahagia sama suami, sama anaknya, liburan ke luar negeri, sedangkan gue harus ngurus ke pengadilan agama, dan gue menjadi single mother, dan gue sendiri hidupnya, dan ini nggak adil. Berat. Apalagi nih ya, kalau di dalam circle pertemanan ternyata ada yang bercerai juga, tapi udah keburu punya pasangan. Kok gue nggak laku ya? Kok gue jadi janda terus? Kok teman-teman gue udah punya pacar? Semakin lo bandingin diri lo, semakin sakit. Menurut gue hal ini wajar ketika lo merasa tidak adil. Mungkin satu hal dari gue yang bisa lo lakukan adalah jangan berteman dulu sama mereka. Oke, I think you need a time to heal. I think you need a time to yourself. Ketika ketemu mereka tuh udah bisa positif lagi. Tapi ketika lo lagi tidak baik-baik saja sis, dan lo ketemu orang-orang yang rasa hidupnya sangat perfect, it's gonna really hurt. Dan it's okay untuk bilang, sorry gue gak bisa ketemu dulu, gue kayak butuh waktu untuk diri sendiri. Kalau mereka teman lo yang baik, they will understand. Oke guys, itu dia tadi 10 kesalahan kecil kenapa lo tuh gak bisa move on sampai sekarang. Kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like, diaktifin loncengnya, dan di share ke temen lo yang belum move on sampai sekarang, atau yang lagi berusaha untuk move on tapi susah. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye.